Allah memberikan kemuliaan, yaitu khusus kepada sebagian orang yang wafat dalam kondisi tertentu. Mereka dijanjikan surga, meskipun amalan mereka belum tentu sebanyak orang lain. Adapun 10 jenis wafat yang dijamin masuk surga dalam pandangan Islam. Yang pertama yaitu mati syahid di medan perang. Orang yang meninggal dunia saat berperang di jalan Allah dengan niat tulus membela agama disebut syahid. Rasulullah SAW bersabda, di atas setiap kebaikan itu ada kebaikan, hingga seorang mati terbunuh di jalan Allah, maka tidak ada kebaikan yang lebih utama darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang yang mati syahid mendapat 7 keistimewaan, yaitu diampuni dosanya sejak darah pertama menetes, melihat tempatnya di surga, dihindarkan dari siksa kubur, diberi mahkota kehormatan, dinikahkan dengan 72 bidadari, dapat memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya, dan ruhnya berada di perut burung hijau di surga. Hadis riwayat Muslim. Adapun syarat dari mati syahid di medan perang, yaitu niatnya benar, berperang karena Allah, bukan karena dunia, gengsi atau balas dendam, melawan musuh Islam atau penjajah yang menindas, berada di barisan yang benar, atau tidak memberontak kepada pemerintah yang syah. Kemudian wafat yang masuk surga yang kedua, mati saat membela harta, diri, atau keluarga dari kezoliman. Jika seseorang meninggal saat mempertahankan hartanya dari perampok, atau melindungi diri dan keluarganya dari bahaya, ia adalah termasuk syahid. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka ia syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wafat yang ketiga yang masuk surga, yaitu mati karena penyakit perut. Rasulullah SAW bersabda, orang yang mati karena sakit perut adalah syahid. Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksud sakit perut di sini adalah penyakit dalam perut yang menyebabkan kematian, misalnya radang usus akut, mah kronis, atau tukak lambung yang parah, kanker lambung atau usus, penyakit liver yang merusak sistem pencernaan, pendarahan dalam perut. Bukan cuma sakit perut biasa, tetapi penyakit berat yang menyerang organ dalam perut hingga menyebabkan kematian. Kenapa bisa mendapat derajat syahid? Karena mereka menderita dengan sabar, menahan rasa sakit yang luar biasa. Meninggal karena takdir dari Allah, bukan karena kezaliman atau dosa. Dan Allah mengangkat derajat mereka karena kesabaran dan ujian berat yang mereka hadapi. Mereka akan mendapat pahala syahid, seperti diampuni dosanya, dihindarkan dari siksa kubur, naik derajat di sisi Allah. Namun jenis syahid itu disebut syahid akhirat, bukan syahid dunia akhirat, seperti yang gugur di medan perang. Jadi mereka tetap dimandikan dan disolatkan seperti jenazah biasa. Wafat yang keempat yang akan masuk surga, yaitu mati karena wabah atau taun. Wafat karena wabah seperti COVID, kolera, atau penyakit menular besar lainnya. Rasulullah SAW bersabda, taun adalah syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang kelima, yaitu mati tenggelam. Seseorang yang meninggal karena tenggelam di laut, sungai, atau tempat air lainnya, yaitu termasuk dalam mati yang masuk surga. Dalam hadis disebutkan, orang tenggelam termasuk yang mati syahid. Hadis riwayat Muslim. Kemudian mati yang masuk surga yang keenam, yaitu mati
karena tertimpa bangunan atau reruntuhan. Wafat akibat gempa, longsor, dan kecelakaan bangunan roboh. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu bentuk syahid adalah orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh, yaitu wanita yang meninggal saat melahirkan. Seorang ibu yang meninggal dalam perjuangan melahirkan anaknya diberikan kemuliaan syahid. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang meninggal karena melahirkan mendapatkan derajat mati syahid dalam Islam, bukan karena berperang, tapi karena perjuangan luar biasa membawa kehidupan baru ke dunia. Kenapa disebut syahid? Melahirkan bukan sekedar proses biologis, ia adalah perjuangan antara hidup dan mati, penuh rasa sakit, darah, dan bahkan resiko kehilangan nyawa. Dalam Islam, pengorbanan yang besar dan ikhlas itu dihargai tinggi oleh Allah. Dan apa saja yang termasuk mati karena melahirkan, yaitu meninggal saat proses persalinan, meninggal karena komplikasi setelah melahirkan seperti pendarahan atau infeksi, meninggal beberapa waktu setelah melahirkan karena efek dari proses tersebut. Orang yang wafat yang kedelapan yang masuk surga adalah mati karena terbakar. Orang yang meninggal karena kebakaran juga termasuk mati syahid. Kenapa mati terbakar disebut syahid? Karena kematian ini sangat menyakitkan, penuh penderitaan fisik yang luar biasa. Orang yang wafat dalam keadaan seperti ini mengalami ujian berat, dan Allah mengangkat derajatnya sebagai bentuk kasih sayang dan penghormatan. Syahid di sini adalah syahid akhirat, mendapat pahala syahid dan ampunan dari Allah. Contoh dalam kehidupan nyata yaitu korban kebakaran rumah, mobil, atau bangunan, terjebak dalam ledakan atau konsleting listrik, wafat karena terbakar saat menyelamatkan orang lain. Jika wafat dalam kondisi ini dan beriman kepada Allah, maka termasuk dalam golongan yang dimuliakan. Wafat yang kesembilan yang masuk surga, yaitu mati di jalan Allah tanpa perang. Tidak semua mati syahid harus dengan pedang. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan memberinya derajat syahid meskipun ia meninggal di atas tempat tidurnya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa niat yang tulus, perjuangan dalam kebaikan, dan pengabdian kepada agama bisa menjadikan seseorang mendapat pahala syahid meskipun meninggal bukan karena perang. Kemudian contoh-contoh mati di jalan Allah tanpa perang. Yang pertama yaitu guru yang wafat saat mengajar ilmu agama, dai atau relawan dakwah yang meninggal dalam perjalanan dakwah, tenaga medis atau relawan yang meninggal saat membantu korban bencana atau wabah, orang yang meninggal saat bekerja mencari nafkah yang halal untuk keluarga sambil tetap taat kepada Allah, orang yang meninggal saat memperjuangkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Kenapa bisa disebut dengan mati syahid? Mereka berjuang di jalan Allah dengan niat ikhlas dan amal yang nyata, meninggal saat menjalankan misi kebaikan yang Allah cintai. Allah melihat pengorbanan, kelelahan, dan ketulusan hati, bukan hanya lokasi kematian. Sahabat beriman, wafat yang ke-10 yang masuk surga, yaitu mati karena sakit di dada seperti TBC atau serangan jantung. Orang yang meninggal karena penyakit paru-paru, TBC, atau penyakit yang menyerang dada. Dalam hadis sahih disebutkan penyakit di dada juga termasuk syahid. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Kematian bukan akhir segalanya, tetapi pintu menuju kehidupan abadi. Jika wafat biasa saja,
bisa jadi mulia di sisi Allah. Apalagi jika kita memperbaiki niat dan amal. Marilah kita jaga hati, luruskan niat, dan siap menghadapi kematian dengan bekal terbaik. Sahabat beriman, semoga penjelasan ini bermanfaat. Amin.